Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farisa dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dalam materi mengenai manajemen pasar. Yang pertama, materi pertama yaitu produk dan jasa bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tentang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Terdapat 4 produk bank syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah sendiri itu adalah simpanan yang pendidikannya menurut beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan tabungan ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Dan kedua itu deposito syariah, di mana produk simpanan bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Sedangkan akad yang digunakan oleh deposito syariah adalah akad mudharabah, yang artinya di mana tabungan dengan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah, dengan keuntungannya memakai sistem perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, maka makin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Begitupun sebaliknya. Dan ketiga itu gada syariah atau RAN. Akad gada syariah artinya dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan atau mahrum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gade tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Keempat yaitu pembayaran syariah atau ijarah adalah perusahaan pembayaran yang dalam menjalankan kegiatan usahanya atau hanya menyalurkan pembayaran atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Nah, produk jasa perbankan syariah lainnya terdiri pertama itu wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Dan kedua itu kafalah itu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan ketiga itu sarf. Menurut istilah fikih, al-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Dan qard adalah qard itu merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Kelima yaitu ran, di mana menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan keenam hiwalah. Hiwalah itu mengalih utang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Ketujuh itu ijarah. Akad ijarah ini selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kontak simpanan atau SDP. Bank mendapat imbalan sewa atau jasa tersebut. Dan ke-8 itu al-wadiah, di mana selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Nah, materi kedua itu pentingnya harga produk atau jasa bank, di mana harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter atau rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menetapkan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Strategi penerapan harga menurut Peter atau Olson tahun 2000 ialah suatu perlu yang diperhatikan dalam 3 situasi berikut. Ketika harga suatu produk barang sedang ditetapkan, ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan jangka panjang bagi suatu produk yang telah mapan, dan ketika sedang mempertimbangkan melakukan perubahan harga jangka pendek. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk
Pertamanya itu kenali pelanggan Anda, melakukan semacam riset pasar sangat penting untuk satu mengenal pelanggan Anda, kedua ketahui biaya atau kos Anda, ketahui target pendapatan Anda, keempat ketahui kompetitor Anda, kelima ketahui pangsa pasar yang dituju. Tujuan penetapan harga produk atau jasa pertama itu memaksimalkan keuntungan atau laba, kedua mendapatkan dan mempertahankan pasar, ketiga melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha, keempat melakukan stabilitas harga, kelima menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Baik, materi ketiga itu strategi promosi. Strategi promosi itu merupakan suatu langkah atau taktik yang ditempuh oleh seseorang pebisnis dalam memasarkan produk usahanya. Dalam sistem pemasaran, seorang pebisnis perlu memikirkan berbagai cara untuk memasarkan produk ke khalayak umum. Kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan menggunakan bauran promosi yang terdiri pertama yaitu advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat non personal. Kedua itu personal selling, merupakan akan penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat terrealisasinya penjualan. Dan ketiga yaitu promosi penjualan, merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, advertensi dan publisitas yang merangsang pembeli oleh konsumen oleh keaktifan agen seperti pemeran, pertunjukan, demonstrasi dan segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratur secara kontinu. Keempat, publisitas, di mana usaha untuk merangsang pemerintahan dari suatu produk secara non-personal dengan membuat baik yang berupa berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi antara pertama yaitu faktor produk, faktor pasar, faktor pelanggan atau target. Target atau sasaran dalam melakukan promosi, pertama itu sasaran promosi, penjualannya diarahkan pada pembeli akhir. Kedua, sasaran promosi penjualannya yang diarahkan kepada perantara. Ketiga, sasaran promosi penjualannya yang diarahkan kepada wiraniaga. Cara yang dilakukan supaya strategi promosi bisa menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Pertama itu fokus pada solusi, dengan memfokuskan pada solusi, produk atau jasa dari suatu perusahaan, maka strategi promosi yang telah perusahaan rencanakan dapat dengan lancar menarik konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut, karena produk atau jasa tersebut merupakan solusi konsumen untuk menjadi pemecah masalah yang didapatkannya. Kedua itu mengetahui target pasar. Suatu target promosi harus mempunyai tujuan untuk memenuhi target pasar. Ketiga, memilih pesan yang jelas dan menyampaikan produk yang ditawarkannya. Keempat, menyertakan langsung keuntungan produk ke dalam target promosinya. Materi keempat yaitu periklanan bank. Periklanan bank itu definisinya iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksud untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan menginformasikan penjual suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Kedua itu definisi bank. Bank secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banco, berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Media periklanan bank, pertama itu jenis iklan dari aspek isi pesan, dari aspek tujuan, dari aspek pemilik iklan, pilihan media. Pertama itu iklan media cetak. Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Kedua itu iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini media iklan yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Ketiga, media iklan luar ruangan, merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat publik lainnya. Tujuan periklanan pertama sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi, kedua memberikan kriteria dan pengembalian keputusan, dan terakhir sebagai alat evaluasi. Selanjutnya materi kelima itu komunikasi pemasaran bank, di mana konsep komunikasi pemasaran bank yaitu pemasaran di bank tidak seperti komunikasi biasa. Pada masa lalu konsumen mendapat informasi tentang produk dan jasa bank dari sumber-sumber yang terbatas, meski berasal dari media massa seperti televisi dan koran.
televisi, dan koran. Komunikasi pemasaran bank dalam aksi pertentangan antara penyampaian pesan dan komunikasi eksternal dalam hal janji yang dilebih-lebihkan dan atau ketidakinformasian tentang aspek-aspek penting yang disampaikan untuk melayani konsumen dengan baik menjadi penyebab yang kuat dalam persepsi konsumen tentang kualitas produk dan layanan bank. Komunikasi pemasaran bank terintegrasi terdapat 4 kategori strategi dalam temukan antara penyampaian jasa dan janji-janji. Yang pertama itu kalau janji, kedua kalau komunikasi pemasaran internal, ketiga perbaiki pendidikan nasabah, keempat kelola harapan-harapan nasabah. Melebihi harapan-harapan nasabah berbicara bisa digunakan oleh bank dalam rangka melebihi atau bukan hanya memenuhi harapan-harapan nasabah. Diantaranya pertama itu memahami jenis-jenis harapan. Kedua, mengetahui harapan mana dari nasabah yang ingin dilebihi. Ketiga, mengetahui dampak di masa datang atas kelebihan harapan hari ini. Keempat, mendemonstrasikan pemahaman tentang harapan-harapan nasabah. Kelima, kewajiban atas dimensi penyerahan. Keenam, tidak banyak janji dan banyak pemberi. Ketujuh, layanan yang tidak bisa adalah keunikan bukan layanan standar. Baik, materi terakhir yaitu etika perbankan, di mana pengertian etika dan etika bisnis. Pengertian etika secara umum itu dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak, atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan. Pengertian etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomis, sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Kode etik dalam bisnis yaitu dalam bisnis mengupayakan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang akan merugikan beberapa pihak walaupun masih dalam bentuk himbauan. Etika bankir. Pertama itu seseorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan pencatatan transaksi yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan banknya. Ketiga, menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Keempat, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kelima, menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. Prinsip etika perbankan yang pertama itu prinsip kepatuhan, kedua prinsip kerahasiaan, ketiga prinsip kebenaran pencatatan, keempat prinsip kesehatan bersaing, kelima prinsip kejujuran wewenang, keenam prinsip keselarasan kepentingan, tujuh prinsip keterbatasan keterangan, delapan prinsip kehormatan profesi. Fungsi kode etik bank antara lain itu menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi dan kebajikan dalam mengembangkan usaha perbankan. Kedua itu menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketiga, mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat luas dan pemerintah. Keempat, menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham, dan karyawan dalam mendapatkan hak-haknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.